Jemaat kekasih Tuhan, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, Dia telah mengantar kita dari rumah kita masing-masing untuk datang bersekutu di rumahnya yang kudus. Dialah Allah yang tetap setia, memelihara dan menyatakan banyak perbuatan ajaib dalam langkah hidup kita. Dalam kesetiaannya, Dia selalu merindukan kita datang menghampirinya, menyatakan penyembahan dan pengagungan kepadanya. Marilah dalam kesungguhan dan kerinduan yang penuh, kita memuji dan memuliakan Dia dalam tuntunan tema, Dia tetap setia. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tuhan itu setia, kasih-Nya tetap untuk selamanya. Untuk itu, mari dengan penuh sukacita kita memuji memuliakan Dia, menyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dari segala orang kudus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Salam bagimu juga. Mazmur pasal 111 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita baca secara alternatif. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik.
puji-pujian kepadanya tetap selamanya. Jemaat, mari berdiri dan bersama-sama kita akan mendengarkan perintah mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Silakan duduk kembali. Kita mengaku dosa, menyikapi hidup anugerah Tuhan. Seringkali kita tersandung karena dosa-dosa yang terus kita lakukan melawan perintah Tuhan. Dia menginginkan kita taat dan setia hanya kepadanya. Namun acap kali kita menduakan dan mendukakan Tuhan melalui perkataan, pikiran dan sikap hidup kita. Menyadari kerapuhan dan ketidaksetiaan ini, mari datang dalam kesungguhan
dan kerendahan hati mengaku dosa dan kesalahan kita. Anugerah disampaikan kepada kita bahwa kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dan menyesali dosanya, serta mau hidup dalam pertobatan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat kekasih Tuhan, betapa banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, mari kita persembahkan sebagian berkat itu kepadanya. Dan firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat 2 dan 5, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat perjanjiannya untuk selama-lamanya. Sambil pun di persembahan kita jalankan, mari kita iringi Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku
Ya, baik Bapak Ibu. Di sini ada natura alpukat. Kita akan uangkan, ini diperuntukkan untuk pembangunan. Silakan ditawar. Ya, berapa? 50. 51 kali. 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, ini salak Bali. Ya, silakan ditawar untuk pembangunan. 50. 51 kali, 52 kali, 100. 1 kali, 2 kali, 103 kali. Iya, terima kasih, dikembalikan alpukatnya untuk lansia. Mari Bapak Ibu silakan ditawar kembali. 50, masih sama tadi. 50, 1 kali. Berapa? 200. 200, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh iya, ini semangka diperuntukkan untuk panitia Natal jemaat, Natal jemaat. Mari Bapak Ibu silakan ditawar semangka. Oh, ternyata untuk sekolah minggu, mohon maaf, untuk sekolah minggu. Iya, semangkanya 50, 1 kali. Oh ya, 53 kali dikembalikan. Terima kasih. Kembali ditawar. Mari Bapak Ibu silakan ditawar semangka untuk sekolah minggu. 100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, terima kasih. Dipersembahkan kembali alpukatnya untuk pembangunan. Ya, masih alpukat. Mari Bapak Ibu silakan ditawar. 55. Iya, 1 kali. 60. Oh ya, ada yang 100. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, ini ada gogos untuk PPGT. Ya, ke depan akan dilaksanakan rapat anggota. Jadi pemuda butuh sekali dana. Selain rapat anggota juga akan ada konferensi nantinya. Jadi mari Bapak Ibu mohon dukungannya untuk PPGT. Gogosnya ini standarnya 50.000. Silakan ditawar. 50, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, masih sama, gogos. Silakan ditawar. 50, 1 kali. Oh, 100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, masih sama, gogos. Tadi ada yang 50. 50 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, masih ada. 50, 1 kali,
100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, masih gogos. Silakan. 50. 1 kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Iya, masih sama, gogos. 50 1 kali, 100 1 kali, 100 2 kali, 100 3 kali. Iya. 50 1 kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Iya, masih ada? 100 1 kali, 2 kali, 100 3 kali. Iya, masih sama, gogos. Ada tadi yang 55 ya? Oke, 55 1 kali, 55 2 kali, 55 3 kali. Iya, lagi 2. Silakan Bapak Ibu. 45. Oke, standarnya tadi 50. Iya, silakan ditawar. 50 1 kali, 52 kali, 53 kali. Iya, ini yang terakhir. Iya. 50 dari belakang, 50 1 kali, 52 kali, 53 kali. Iya, demikianlah keuangan Natura. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan lewat Natura pun yang melelang Natura, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan kiranya memberkati. Mari mendoakan persembahan. Kami datang menaikkan ucapan syukur untuk segala pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui ibadah kami pada saat ini, kami datang mempersembahkannya kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga. Kiranya Engkau berkenan memberkati, baik itu pun di persembahan maupun Natura. Biarlah dikelola dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati yang masih ada pada kami semua, mampukan kami menggunakannya senantiasa seturut dengan kehendak. Inilah kami yang datang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya. Yang Kau terima itulah yang Kau beri. Mari kita angkat pujian Tuhan Pencipta semesta. Pemberian kami selamanya
sekalian benda yang Kau beri. Kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan hari ini, 3 bagian. Yang pertama dari Yeremia 27 ayat 1 sampai 7. Bacaan kedua dari 2 Timotius pasal 2 ayat 7 sampai 13. Dan bacaan ketiga dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kita berdoa. Kami tundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan, menyembah Engkau. Tolong kami Allah Roh Kudus sehingga puji-pujian kami naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami sekalian. Buka akal pikiran kami sehingga firman Allah yang kami akan baca dan dengarkan, kami boleh paham dan mengerti dengan baik. Demikian ketika sebentar Tuhan hamba-Mu ini menjelaskan makna firman itu, ya Allah Roh Kudus, anugerahkan kepada hamba-Mu kuasa, hikmat, kemampuan, sehingga dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik. Berbicaralah Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sampaikan doa ini. Amin. Pembacaan kedua, Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang ketiga dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati
yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kita baca bergantian, saya baca ayat ganjil dan saudara-saudara sedang jemaat membaca ayat yang genap. Perikop bacaan ini ke-10 orang kusta. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Amin. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Shalom. Tema kita pagi ini, dia tetap setia. Dia tetap setia. Mengawali khotbah ini saya mau tanya kepada anak muda, yang ini ada banyak anak muda.
Pernahkah ada di antara saudara-saudara yang hadir di ibadah ini diputuskan pacarnya? Pernah? Pernah ya? Pasti pernah. Pertanyaannya, kenapa diputuskan? Ia tidak setia. Itu jawabannya. Kalau setia tidak mungkin diputuskan. Pasti langgeng sampai ke pelaminan. Tapi gara-gara tidak setia, ya sudah. Putus karena banyak hal, termasuk mungkin ada selingkuhannya, ya kan? Apalagi dunia sekarang ini terlalu banyak yang selingkuh. Tapi semoga jemaat di sini tidak ada, semoga. Saudara-saudara, apa itu setia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu pertama, patuh. Satu ya. Kedua, tetap. Dan ketiga, teguh hati. Hatinya tidak goyah. Hanya dia. Satu-satunya, enggak ada yang lain. Teguh hati dalam persahabatan. Teguh hati dalam percintaan. Cintanya tidak terbagi. Dan berpegang teguh pada janji bahwa apalagi yang sudah suami istri berjanji akan sehidup semati. Sebagaimana janji dulu waktu menikah kan? Pendeta mengatakan begini, apakah saudara berjanji menerima saudara yang kepegang tangannya dan setia mendampinginya dalam untung atau malang? Jawabannya apa? Ya, saya berjanji. Itu janji kan dulu. Tapi faktanya banyak yang tidak setia. Itu fakta. Saudara-saudara, Paulus mengawali uraian suratnya tadi ke Timotius dengan mengatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan kepadamu. Artinya apa? Paulus mengatakan, tangkaplah arti dari apa yang baru kukatakan dan terapkan dalam pelayananmu. Terapkan dalam hidupmu dengan pengertian, yaitu kemampuan untuk memihak kepada kebenaran dan mengikuti pola pelayanan Yesus, Sang Mesias, yang bukan hanya kelahirannya menuruti daging sebagai keturunan Daud dalam pengenapan nubuatan, tapi terlebih lagi kebangkitannya dari antara orang mati. Di sini saudara-saudara, Paulus menyebutkan Yesus sebagai turunan Daud. Ada apa dengan Daud? Daud adalah seorang tokoh besar dalam perjalanan kehidupan Israel. Dan menurut data yang saya baca, Perdana Menteri Israel sekarang itu Benyamin Netanyahu adalah turunan Daud. Dalam dirinya mengalir seorang pemimpin yang luar biasa. Boleh nanti Bapak Ibu pulang cari di Google, ketik Netanyahu, muncul itu. Sebelum ini ia pernah menjadi Perdana Menteri 3 kali, bayangkan ya. Sebelum ini, periode ini, pernah 3 kali menjabat sebagai Perdana Menteri. Sudah itu digantikan orang lain dan berikutnya naik lagi sekarang. Ternyata memang dia pemimpin yang hebat dan luar biasa. Ya, berani dan teguh pada pendirian, tapi juga setia pada Tuhan. Karena kenapa? Sadar bahwa kepemimpinannya ini adalah anugerah dari Tuhan. Tanda kesetiaan Yesus kepada perintah Bapaknya, ia kemudian apa? Bersedia dibelenggu seperti seorang penjahat
Pertanyaannya, apakah Yesus bersalah sehingga dibelenggu? Tidak. Dia tidak bersalah, sedikit pun tidak. Tapi kenapa dibelenggu? Ia dijadikan bersalah karena menggantikan kesalahan dan dosa kita. Ya, dia korban menggantikan kita. Sebab ya kita tidak mampu mengalami itu, menjalani hukum penyaliban. Dan dengan menggantikan kita kemudian kita menjadi selamat. Paulus pun juga kemudian turut merasakan beban derita yang Yesus alami tanpa salah. Ia kemudian apa? Dipenjara. Hanya karena kenapa? Nama Yesus. Ia dipenjara. Pertanyaannya, apakah Paulus kemudian menyerah? Tidak. Ia tetap setia. Sekalipun didera, dipenjara, tetap setia. Karena sadar bahwa hidupnya bukannya miliknya lagi, tapi miliknya Yesus yang telah menyelamatkan dia. Dan semua fakta ini saudara-saudara bertujuan untuk mengilhamkan Paulus bahwa kesetiaan sampai mati bertujuan untuk memperoleh bagian dalam kemuliaan bersama dengan Kristus Yesus. Paulus bilang begini, jika kita mati dengan dia sebagai bukti kesetiaan, kita pun akan hidup bersama dengan dia. Itu kata Paulus. Dan semoga juga itu menjadi kata-kata kita semua. Saudara-saudara, ada sebuah lagu yang sangat populer di kalangan Kristen, yaitu Mengikut Yesus Keputusanku. Ternyata saudara-saudara, kisah lagu itu diangkat dari sebuah fakta nyata seorang yang kemudian mati syahid karena kesetiaannya kepada Yesus. Itu diinspirasi dari cerita seorang misionaris dari Inggris datang di India, di wilayah Assam untuk menjadi penginjil. Orang-orang di Assam ketika itu saudara-saudara terkenal dengan julukan pemburu kepala manusia. Makin banyak kepala yang diambil, ditaruh di depan rumahnya, orang itu kemudian semakin dihormati dan disegani bahwa dia pemberani. Dan ternyata kehadiran misionaris di daerah itu tidak disenangi oleh suku setempat. Dan puncaknya ketika satu keluarga yang menerima Yesus kemudian diadili. Ia diadili karena dianggap bersalah. Lalu kemudian kepala suku mengangkat tombaknya dan mengatakan pada dia, bapak dari keluarga itu namanya Nokseng, apakah kau mau berbalik kepada agama semula dan meninggalkan Kristen? Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, I have decided to follow Jesus, no turning back. Aku telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Aku tidak akan berhenti. Itu kata Nokseng. Kepala suku marah dan perintahkan bunuh anaknya. Anaknya dibunuh, 2 orang. Sesudah itu, kepala suku bilang lagi sama dia, kau masih bertahan pada imanmu? Kalau bertahan, istrimu dibunuh. Apa yang dia bilang? Dia bilang, tidak ada yang pergi bersamaku. Aku tetap akan mengikut Yesus. Bunuh istrinya. Terakhir, tinggal dia sendiri. Kepala suku bilang begini, apa kau masih bertahan? Atau mau berbalik supaya kau hidup? Dia bilang apa? Salib di depanku, dunia di belakangku. Tidak akan berbalik dan tidak akan berbalik. Itu kata Nokseng. Ending dari cerita ini saudara-saudara,
kepala suku kemudian tidak tenang, terus dihantui. Kekuatan spirit dari mana membuat Nokseng dan keluarganya berani mati? Biasanya kan orang kalau sudah begitu, udahlah menyerah saja daripada mati. Tapi dia tidak. Kepala suku kemudian terus dihantui. Kekuatan spiritual dari mana membuat Nokseng dan keluarganya berani mati? Dia coba selidiki, ternyata kekuatannya pada Yesus Kristus penyelamat itu. Akhirnya apa? Kepala suku kemudian bertobat dan seluruh pengikutnya ini, sukunya ini ikut Kristen. Dan cerita terakhir yang saya baca, di daerah itu namanya Garo di Assam, India bagian timur, sekarang ini 90% suku itu menjadi Kristen. Dan betul kata sejarah gereja, darah orang martir menjadi benih bagi kesamaian gereja. Gereja bertumbuh subur kematian Nokseng yang memang sangat dramatis. Saudara-saudara, kematian Nokseng menjadi inspirasi kepada kita bahwa memang apapun yang terjadi kita harus setia. Yesus setia kepada kita. Umat Tuhan di pembuangan dalam Yeremia 29 dituntut untuk tetap setia mendoakan kesejahteraan kota di mana ia dibuang. Sebab kesejahteraan kota di mana mereka berada adalah kesejahteraan mereka juga. Itu juga sebabnya saudara-saudara, kita selalu dalam doa syafaat mendoakan pemerintah kita, masyarakat kita supaya apa? Sejahtera, dan kita semua akan menjadi sejahtera. Itu juga saudara-saudara menjadi bukti satu dari 10 orang kusta yang disebutkan Yesus di Lukas 17 kembali mengucap syukur kepada Yesus, tanda ia setia, komitmen pada apa yang dialaminya. Lalu apa pesan firman Tuhan kepada kita hari ini, saudara-saudara? Kesetiaan itu harga yang mahal. Kesetiaan itu seperti angin. Kita tidak bisa mencarinya, tapi kita bisa merasakannya dan melakukannya. Bagi yang sudah punya pasangan hidup, punya pacar, punya suami istri, ingat, peliharalah kesetiaan itu. Hargailah pasanganmu yang setia. Karena memang kesetiaan itu mahal. Ada banyak orang korban karena ketidaksetiaan. Dan berbahagialah kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara punya pasangan yang setia. Amin. Berbahagia. Jangan sia-siakan itu. Karena orang-orang setia itu langka. Yang ketiga, bagi anak sekolah, mahasiswa, ingat, naik kelas, lulus itu hanya diperoleh kalau kemudian kamu setia belajar. Ya, tidak ada sukses yang didapatkan begitu tiba-tiba simsalabim lulus, tidak ada. Tapi lulus naik kelas kalau kemudian apa? Setia belajar. Yang sudah bekerja, bekerjalah dengan setia. Karena kenapa? Sekarang ini saudara-saudara cari kerja susah. Kau mundur hari ini, di belakangmu ada 100 orang antri siap menggantikan posisimu. Karena berbahagialah kalau kemudian mendapatkan pekerjaan. Sekalipun itu pas-pasan, syukuri itu. Dan setia bekerja. Karena kenapa? Itu berkat Allah untukmu. Karena itu saudara-saudara, setialah. Kita masuk dalam saat teduh. Yesus datang ke dunia menampilkan diri sebagai sosok sahabat sejati dalam wujud rela berkorban demi keselamatan kita semua.
Karena itu jadilah pribadi yang setia, setia dalam segala perkara, setia kepada pasanganmu, setia dalam belajar, setia dalam pekerjaan, dan setia dalam iman. Amin. Pokok-pokok doa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa pertama, kita bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada di Warta Jemaat, bisa dibaca masing-masing. Persembahan syukur dari Meli dan Radil, Nenek Maso dan Mama Yopi. Kita berdoa bagi beberapa saudara-saudara yang sakit dan dalam pemulihan dan dalam masa lansia. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung di Makassar, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Janda Nimpa, Bapak Nenek Subah, Nenek Dandi, Nenek Riel Tondok, Bapak Kambo di Makassar, Bapak PT Pakan, Bapak Aniel selesai operasi, Bapak Mendila Pong Padati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Bapak Hari atau Nenek Hari, Nenek Cindi, Nenek Leda, Ibu Berta Tallo, Mama Jerry, Papa Kay, dan Papa Jerry. Kita berdoa bagi yang berduka, keluarga almarhum almarhumah Ibu Junita Sesa, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak TB Pakan, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Karna Sarungallo, keluarga Ibu Alfirida Rerung, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Daud Sampiarung, keluarga Bapak Daud Sapan, keluarga almarhumah Ibu Brendina Patabang, keluarga Bapak Mayang Tandek, keluarga Bapak Daniel Subah. Berdoa untuk kegiatan yang akan datang, ibadah rumah tangga dan OIG. Dan terakhir, keluarga Mama Lala rencanakan ke Kalimantan dalam rangka pemakaman salah seorang keluarga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan bersama, mengajak kami untuk meneladani Yesus yang setia berkorban. Kiranya kami pun setia dalam berbagai perkara. Setia dengan pasangan kami, setia merawat anak-anak kami, setia dalam rangka belajar untuk menggapai masa depan, setia dalam bekerja, setia dalam iman kepadamu sehingga sungguh-sungguh kami menjadi orang yang berbahagia. Di kesempatan di mana kami berdoa syafaat, pertama-tama kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan atas pertambahan sukses tahun kepada mereka, pelihara dan perjalanan hidup seterusnya. Terima kasih atas persembahan syukur dari beberapa keluarga yang kami sebutkan namanya tadi, dalam merasakan berkat-berkat daripadamu, sempurnakan sukacita mereka. Berdoa bagi beberapa saudara yang sakit dalam pemulihan dan orang-orang tua dalam kondisi lansia. Datang ke melawat mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, menyempurnakan kesembuhan kepada mereka dan menopang mereka dalam masa lansia. Sehingga tetap bersemangat karena iman kesetiaan kepadamu. Berdoa bagi beberapa saudara-saudara kami yang berduka cita atas kepergian orang yang mereka kasih dan cintai. Hiburkan mereka Tuhan, dan Engkau kiranya terus campur tangan banyak dalam rencana pemakaman jenazah orang yang dikasihi. Berdoa untuk seluruh kegiatan
di tengah-tengah jemaat seminggu mendatang. Memberkati Ibu Pendeta bersama dengan pendeta diaken, pengurus UG mengemban dan melaksanakan tugas pelayanan rumah tangga dan OIG. Tuhan berkati, boleh berjalan dengan baik. Seluruh kegiatan kiranya boleh ditata dan dilayankan dengan baik. Berdoa untuk keluarga Mama Lala akan ke Kalimantan dalam rangka pemakaman salah seorang keluarga. Ketika berjalan dari Toraja, Roh Kudus kiranya berjalan bersama menyertai, tiba dengan selamat di Kalimantan bersama keluarga, saling menghiburkan dan memakamkan jenazah keluarga terkasih. Tuhan, ketika sebentar kami kembali ke rumah, pulang bersama kami dalam damai dan berkat-Mu, memberkati dan kuatkan kami, seminggu mendatang kembali, menekuni segala karya, tugas, pekerjaan dan rencana kami. Memberkati pemerintah kami, dapat memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, kami boleh nikmati bersama di negeri ini. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Ini syafaat kami. Berkenan Allah menjawabnya, karena kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan kami dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Kerambe Minggu 12 Oktober 2025. Dimohon kepada sidang jemaat kekasih Tuhan untuk bersabar sejenak untuk mendengarkan warta Jemaat Kerambe. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati dalam hidup karunia-Nya bersama keluarga untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab ya Tuhan bebankan padanya. Begitupun semua Bapak Ibu yang boleh mengangkat pelayanan sehubungan dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, diucapkan terima kasih. Warta jemaat, pertama persiapan bersama pelayan ibadah PWGT dilaksanakan Senin 13 Oktober 2025 pukul 16. Pemimpin persiapan Saudari Gabriel H. Tanjung STH. Sabda dan doa malam Jemaat Kerambe dilaksanakan Rabu 15 Oktober 2025 pukul 20. Pelayan firman Penatua Emiliku melalui YouTube Jemaat Kerambe. Persiapan bersama pelayanan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 21 Oktober 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 16. Pemimpin persiapan Pendeta Aje Mangiri MTH. Ibadah PWGT kelompok To'alo-alo di rumah Ibu Unianti dilaksanakan hari Rabu 15 Oktober 2025 pukul 16. Ibadah rumah tangga kelompok To'alo-alo dilaksanakan Sabtu 18 Oktober 2025 di rumah Bapak Agustinus Haryanto pukul 16. Ibadah PWGT kelompok Kerasik B di rumah Ibu Damaris Pareang dan Ibu Helisa Pareang dilaksanakan Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 16. Demikianlah warta Jemaat Kerambe diucapkan terima kasih. Mari saudara berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Setiakan diriku padamu Tuhan.
jaga diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentang, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercelah. Menapak jalan Tuhan meski letih lesu, tetap Engkau ku turut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Saudara-saudara sedang jemaat, pergilah mensyukuri besarnya kesetiaan Tuhan dalam seluruh hidupmu, dengan terus membangun kesetiaan kepadanya di setiap gumul juangmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Nya. Dan marilah kita tetap setia kepadanya, karena bersama dengan Tuhan kita aman dalam pelukan-Nya. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus berfirman, "Selamati kami." Yesus perlindunganku, lamati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar mendekat. Selamat di tangan Yesus,
Demikianlah ibadat kita pada siang hari ini dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat, olehku dari hati mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus melindungiku, mengerti bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan Raja mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia.